Semua ruam pada bayi disebabkan oleh alergi. Apakah itu mitos atau fakta? Jadi, ruam pada bayi itu belum tentu disebabkan oleh alergi. Perhatiin kalau udaranya panas banget, kadang alerginya tuh makin parah, ruam-ruamnya makin parah. Jadi aku pikir ruam itu bisa disebabkan oleh lingkungan sekitar juga gitu. Bener nggak sih? Betul. Bener juga. Jadi, Keren deh kamu. Pinter ya. Keren deh kamu. Kalau dok, umumnya sunscreen kan hanya boleh dipakai saat bayi berusia 6 bulan ke atas. Nah, kalau gitu gimana dengan bayi newborn sampai 6 bulan? Kan dia dijemur gitu kan dok ya. Itu apa nggak butuh sunscreen? Ada solusi nggak sih yang bisa menggantikan pemakaian sunscreen pada bayi di bawah 6 bulan? nah, cuman teknik menjemurnya ini, rata-rata kan biasanya dijemur benar dijemur di balkon ya, kayak ikan asin. Iya, saya dok kayak gitu. Iya. Sampai bawahnya ikutan hitam dok. Kayak ikan asin dan kayak kerupuk, aduh. Gitu ya. Hello Mama, welcome to Mom of Mandaya Podcast. Hari ini aku nggak sendirian karena aku bareng Minda. Hai. Dan juga kita kedatangan mami yang cantik juga pastinya hari ini betul. karena kita punya Mini di sini. Ini bikin ya. Aslinya emang kamu panggilnya Mini. Aku nggak ada panggilannya sih kebetulan ya sampai hari ini, tapi hari ini dibikinin. Jadi bagus juga ya kayak Mini ya. Oke. Ya, Mami gemes. Vini kan, Oh, iya, kan benar. Minda, Benar, Mami benar. Indah. Hello Mama. Welcome karena hari ini kita akan bahas yang katanya persoalannya nih sama ya. Minda dan Min ini agak struggling di masalah kulit anak dan bayi. Ini dari kapan? Struggling apa? Emang dari lahir apa gimana? Ya kita taunya sih by the time anaknya lahir ya. Sama dari pertama kali dibawa ke ruangan langsung wah bentol-bentol nih. Bentol-bentol, apakah ada nyamuk? Iya. Apa gimana? Kalau anakku enggak sih, enggak sebaru lahir itu. Cuma udah beberapa minggu setelah lahir, mulai tuh kok kayaknya kering banget ya kulitnya. Kalau aku sih karena dari pertama kan ada bentol-bentol ya. Aku pikir baru lahir wajar ya dok. Kayak kata orang tua juga kan ada di tempat katanya wajar lah baru lahir. Pasti ada merah-merah dan segala macem. Ternyata dok sampai sekarang 5 bulan masih ada aja nih dok muncul hilang terus gitu. Kalau Langsung ke aku spill dokternya padahal tadi mau disisipin buat nanti. lupa. Jadi Maaf ya guys. it's okay. Kita langsung aja memperkenalkan ada dokter Karin di sini. Halo Mama semua. Hai Dokter Karin. Aku Dokter Karin Romani dari Mandaya, spesialis dermatologi, venerologi dan estetik. Nah, oke, kayaknya udah nggak perlu saya kali ya. Udah nggak perlu Di sini aja ngobrol sendiri aja iya, ya. bertiga aja ya. Oke, hari ini kita akan bahas tuntas tentang kulit bayi dan anak ya. Tadi strugglingnya udah lumayan banyak dok. Tapi sebelum itu biar seru kita main mitos atau fakta dulu. Oke. Boleh diambil Nih dok, boardnya di sini. ini ada papannya ceritanya. Lanjut, pertanyaan pertama. Gitu. Semua ruam pada bayi disebabkan oleh alergi. Apakah itu mitos atau fakta? 1, 2, 3. Kan sendirian. Emang bukan ya dok? Belum tentu. Oh gitu. Gimana Oh tuh? jadi Jok? bener jawabanku. Bener. Oh, Mitos. tumben dok. Oke, gimana Tumben dok? dong, nggak Boleh ada. dijelasin dok? Jadi, ruam pada bayi itu belum tentu disebabkan oleh alergi. Ruam atau kemerahan pada kulit itu kan banyak jenisnya ya. Bisa berupa bercak merah, bisa berupa bentol, bisa berupa bintil, bisa berupa bentol yang ada nanahnya, ada yang bercak bersisik, dan masih banyak lagi. Penyebab itu banyak. Memang bisa disebabkan sama alergi atau iritasi ya. Misalnya iritasi karena sabun, pakai minyak-minyakan herbal tertentu, atau misalnya karena makanan, itu juga bisa. Tapi bisa juga disebabkan karena infeksi, entah itu misalnya infeksi bakteri, infeksi jamur, itu juga bisa. Jadi nggak semua ruam itu disebabkan oleh karena alergi. Seperti itu. Nah itu dia dari lahir itu muncul hilang dok. Dan kalau aku perhatiin kalau udaranya panas banget, kadang alerginya tuh makin parah, ruam-ruamnya makin parah. Jadi aku pikir ruam itu bisa disebabkan oleh lingkungan sekitar juga gitu. Bener nggak sih? Betul. Bener juga. Jadi, Keren deh kamu. Pinter ya. Keren deh kamu. iya. Jadi memang, nah kita harus lihat basicnya dulu nih. Kalau misalnya dia suatu proses peradangan yang memang ada proses alerginya atau disebabkan karena pernah dengar namanya asma kulit atau dermatitis atopik.
Eksim. Ya, eksim Aduh, ya. bapaknya juga eksim, Dok. Tuh, jadi kalau misalnya dia dermatitis atopik gitu ya, itu memang ada pencetusnya. Salah satunya itu bisa keringat, bisa karena polusi gitu ya, bisa jadi karena faktor lingkungan. Itu sangat mungkin. Jadi kalau misalnya tadi dibilang kalau misalnya dia keringetan, panas gitu, terus suka tiba-tiba muncul ruam-ruam, itu bisa jadi suatu reaksi alergi, misalnya dalam bentuk bukan reaksi alergi sih lebih tepatnya, tapi suatu proses peradangan, salah satunya dermatitis atopik. Tapi kita harus lihat lebih langsung sih kalau mau tahu diagnosis pastinya apa. Next, mitos atau fakta masalah kulit bayi dan anak diturunkan dari alergi orang tua. 1, 2, 3. Boleh setengah-setengah nggak ya? Oh, Ini ada jadi gimana penjelasannya. nih, Dok? Gimana? Soalnya saya selalu menyalahkan bapaknya nih. Bapak- Kamu sih eksim. Ini jadi turun nih. Nah, masalahnya saya dua-duanya Dok, kayaknya saya sama suami itu kayaknya dermatitis seboroik. Jadi Oke. kita sering kulit mengelupas gitu. Di anak-anak jadinya mereka nggak sampai sih sama mengelupas itu, cuma kasar kalau kayak salah Kering sabun ya. dikit. Iya, jadi kayak kasar gitu. Mirip deh kayaknya. Jadi memang kalau kita bahas ya ada dermatitis seboroik, terus ada lagi dermatitis atopik, itu memang ada peran faktor genetiknya dan yang mana itu memang bisa diturunkan. Jadi kalau misalnya bapak ibunya nih ada asma atau misalnya ada eksim atopik tadi, ada dermatitis atopik tadi gitu, biasanya kemungkinan besar anak-anaknya juga bisa mengalami dermatitis atopik tersebut diturunkan ya, tapi tidak selalu. Cuman memang sebagian besar itu bisa didapati juga pada anaknya. Jadi kalau ditanya mitos atau fakta ya, kalau misalnya orang tuanya kulitnya sensitif atau misalnya orang tuanya sering eksim, anaknya juga, nah itu kita masih dilihat. Sebagian besar kasus iya, tapi tidak selalu. Oke. Bukan karena kotoni. Iya nih. Belum tentu. Belum tentu. Kotoni terus yang kena. Meskipun nggak menutup kemungkinan ya, karena kan sebagian besar Katanya emang iya. Sebagian juga mungkin dari aku juga ya, Dok. Iya, Iya, bisa jadi Iya, betul. tapi emang wanita selalu benar, Dok. Oke, lanjut. Kita kan bikinnya berdua, jadi andilnya pasti berdua ya enggak gitu. Oke, next. Ini katanya tadi Kotoni baru bilang ini katanya karena cici. Apa nih? Nih, Oh, iya. alergi pada anak dan bayi banyak banget disebabkan oleh makanan. Dia katanya Aduh. nyalahin dirimu suka makan telur. Iya, Dok, katanya. Dijawab dulu. Klarifikasi. Sabar, Klarifikasi. dijawab Jadi dulu. kita gimana dulu nih? Kita mitos Oke, fakta dulu. 1, 2, 3. Serius, Dok? Berarti enggak aku boleh makan telur. Coba klarifikasi silakan. Oke, Dok, gimana, Dok? Jadi sebenarnya kasihan banget ya, telur ini sering banget Iya, dijadiin ya. kambing Dijadiin, hitam ya. iya, Ya, jadi dijadiin. memang itu tadi kalau misalnya anaknya itu ada misalnya ya dermatitis atopik berat, usianya kurang dari 5 tahun gitu ya. Nah, terus dia terus-terusan eksim, nggak berhenti-berhenti, udah diobatin tapi masih nggak maksimal, kulitnya juga masih banyak ruamnya. Nah, itu memang perlu dipikirkan apakah dia ada alergi makanan. Biasanya yang paling sering itu susu sapi, telur, gandum, soya ya, seperti itu. Tapi sekali lagi itu belum tentu, kita harus lihat lagi gitu ya. Kalau misalnya dari penelitian malah bahkan ada yang menyatakan kalau kadang debu itu alergi debu, tungau-tungau debu itu juga malah bisa menjadi penyebabnya yang paling utama. Jadi nggak hanya dari makanan aja. Meskipun alergi makanan pada anak bisa menimbulkan ruam, tapi biasanya kita harus lihat gejala yang lain juga. Misalnya anaknya jadi gesi atau bloated atau enggak. Terus misalnya jadi diare atau misalnya pupnya berbusa, seperti itu. Enggak sih, Jadi ya, jadi belum tentu selalu salahnya telur gitu, belum Iya. tentu. Kita harus lihat lagi, dievaluasi lagi. Aku sih belum sempat konsultasi sampai ke dokter kulit seperti dokter Karin. Aku jadi konsultasinya setiap kali vaksin aja nih, KL. Jadi kalau kata aku pernah nanya juga apa perlu ya dites aja ini alergi apa sih, Dok? Tapi ternyata katanya kalau anak di bawah 2 tahun kasihan kalau harus dites alergi. Itu benar atau enggak sih, Dok? Kenapa sih masih kasihan gitu? Betul. Jadi kalau misalnya kita tahu nih anak kita ini enggak ya alergi, misalnya alergi sama debu enggak ya, atau sama bahan makanan tertentu enggak Kan ya? kita biar tahu gitu kayak Betul. masuknya ya, Dok. Karena misalnya setiap konsumsi makanan itu kok ada ruam. Sebenarnya kita bisa lakukan uji kulit. Kalau misalnya pada anak, apalagi pada anak kurang dari 2 tahun ya, itu kan kita istilahnya kayak memanipulasi kulit untuk menimbulkan reaksi alergi karena kita pengen tahu reaksi alerginya apa. Nah, memang itu sebenarnya nggak disarankan sih karena kan nggak efektif ya. Kalau anak kan biasanya kurang dari 2 tahun
pengetahuan masih kurang kooperatif ya. Jadi biasanya disarankan untuk pengambilan darah, ada yang namanya pemeriksaan IgE RAS. Jadi ada panel dari sekian macam alergen. Nah, nanti darahnya diambil terus diperiksakan tuh kira-kira dia alergi terhadap apa aja sih sesuai dengan panel yang ada. Dan pemeriksaan ini sih ada di Mandaya dan biasanya Iya, anakku betul. pernah periksa. Jadi memang kalau Belum misalnya pernah, tolong. Periksa besok. Ya. Jadi memang kalau misalnya kita curiga nih udah diobatin kok dia masih terus ini ya, masih terus ada ruam-ruamnya terus nggak berhenti-berhenti. Nah biasanya kalau ada udah curiga sama dari hasil wawancara kita udah curiga nih sama alergen tertentu yang spesifik, biasanya kita periksakan. Tapi biasanya kita lihat kita evaluasi lagi sih. Dok, tapi bener gitu. nggak katanya tuh kan kalau anak-anak di bawah 2 tahun itu masih berubah-berubah ya dok? Maksudnya kalau kita tes alergi sekarang dengan 2 tahun kemudian bertambah usianya 2 tahun kemudian itu akan bisa jadi berubah gitu, itu benar nggak sih dok? Ya, jadi kan kalau anak yang baru lahir itu kan sistem imunnya tuh kan masih belum terbentuk secara sempurna gitu. Jadi memang anak itu karena sistem imunnya itu belum matur ya istilahnya. Jadi dia kalau ketemu bahan alergen tertentu memang dia suka bereaksi. Tapi paparan yang sekian kali itu nantinya akan membuat anak tuh terbiasa atau kita bilangnya tersensitisasi. Nanti lama-lama ada yang masih tetap muncul alergi, ada yang lama-lama juga udah jadi lebih tenang seperti itu. Memang suatu gitu tahapan aja, betul. Oke, next question. Anak dan bayi perlu face cream gak sih? Ya ampun, ini kayaknya biasanya buat mami-mami doang ya. Ini anak dan bayi perlu atau enggak? 1, 2, go. Loh. Separuh lagi dok. Separuh lagi. Gimana? Ya, jadi kita harus lihat kondisi kulit anaknya ya. Sebenarnya kita kan di badan itu punya namanya natural moisturizing factor. Jadi pelembab yang emang secara alami itu sudah dihasilkan sama badan kita. Gitu. Kalau memang kulit anaknya cukup lembab, nggak kering, nggak ada kayak squama tuh kulit kering-kering halus gitu. Sebenarnya nggak dipakein pelembab nggak masalah. Asalkan kita udah pakai sabun yang benar, sabun yang ada kandungan berpelembabnya juga. Tapi kalau memang kulit anaknya kering, terus memang sekali-sekali suka ada ruam-ruam yang peci gitu, mau dipakein pelembab nggak masalah. Oke, Jadi kalau boleh. Mini biasanya dipakein atau enggak? Karena kering ya, jadi dia sama kayak papinya harus dipakein moisturizer. Masih ya, Iya, papinya papinya di bawah. lagi. Aku soalnya merasa aku minyakan justru Kak. Oke. Kalau papinya kering mulu. I see. Minda? Iya sama. BTW mana ya? Diaper bagnya Esili ada nggak ya? Oh iya ini, kebetulan aku bawa nih si diaper bagsnya. Ini nih beberapa produk yang aku pakai ke Esili. Nah ini semua dari Sanosan. Lucu banget. Iya, sesuai dengan topik bahasan kita ya. Aku tuh suka pakein dia ini, Sanosan Baby Face Cream. Face cream. Nih. Kenapa aku pakein ini? Anak saya itu udah mulai sekolah, jadi udah mulai banyak kegiatannya, terus udah mulai sering terpapar sinar matahari, dari dingin di rumah, AC segala macam, ke sekolah jalan lah, panas main kan, dok. Jadi aku tetap sehari-hari tuh kasihin dia face cream ini, Sanosan ini, terus dia enak deh dok. Dia ini ada kandungan 5% pantenolnya, yang jelas sudah nggak ada parfum. Jadi aman banget buat kulit bayi yang sensitif kayak Esili sama Garfi. Kayak efek-efek TikTok. Iya, aku kan coba ya guys. Tuh, dia tuh nggak tik, enak deh. Tuh. Oh, kayak langsung nyerap gitu ya? Betul, sangat blendable. Jadi kayak anak saya kalau meraung-raung ketika dipakai kan saya Relap lagi ya. Iya kan? Jadi tuh enak banget, tuh cepat juga meresapnya. Tuh, moist banget kan? Sanosan Skincare ini aman banget buat anak-anak menurutku karena 90%-nya kandungan mereka itu adalah bahan-bahan alami. Terus salah satunya ada hydrolyzed milk protein dan organic olive oil. Yang jelas sudah BPOM, hypoallergenic dan bebas dari SLS dan SLIS serta paraben dan parafin. Free. Wow. Keren. Wow, tapi Keren aku ya? salfok sama yang itu tuh. Yang mana, merah-merah Kak? tuh, yang kelinci merah-merah. Oh, kelinci merah ini. Ini sabun dan shampoo 2 in 1. Lucu banget. Lucu. Ini wanginya strawberry. Nah, ini tuh Garfi biasanya yang pakai. Garfi. Karena
aktivitas dia banyak kan, jadi kayak cepet keringetan. Jadi lebih fresh gitu nggak lebih sih? fresh, betul. Wangi-wangi yang buah gitu-gitu akan mengkamuflase wangi-wangi perengus matahari gitu. Ini tapi ini kan 2-in-1 sabun dan shampoo ya. Ini tuh walaupun 2-in-1 nggak bikin kasar di rambut. Biasanya banyak produk-produk yang di badan bagus, di rambut kurang. Di rambut bagus, di badan kurang. Ini udah 2-in-1 oke punya. Wow. Nah, ini ngomongin balik lagi nih ya, ngomongin in general tentang pembahasan kulit bayi dan anak. Kita tuh kemarin open question ke teman-teman di Instagram gitu ya. Mau nanya apa, ternyata banyak banget yang ngalamin hal serupa. Terus teman-teman di situ, kita aja banyak. Iya, kita masih Benar. banyak sih dok sebenarnya Kita dok. juga banyak, betul, Oke, betul, oke, salah oke. saya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Cindy Han. Halo dok, umumnya sunscreen kan hanya boleh dipakai saat bayi berusia 6 bulan ke atas. Nah, kalau gitu gimana dengan bayi newborn sampai 6 bulan? Kan dia dijemur gitu kan dok ya. Itu apa nggak butuh sunscreen? Ada solusi nggak sih yang bisa menggantikan pemakaian sunscreen pada bayi di bawah 6 bulan? Oke, kita tadi ngobrol dulu soal dijemur tadi ya. Iya, Nah, gimana tuh dok? sebenarnya emang ini ya, emang apa namanya, menjemur kan pasti baik ya untuk meningkatkan kadar vitamin D dan yang lain-lain. Nah, cuman teknik menjemurnya ini, rata-rata kan biasanya dijemur benar dijemur di balkon ya, kayak ikan asin. Iya, saya dok kayak gitu. Iya. Sampai bapaknya ikutan hitam dok. Kayak ikan asin dan kayak kerupuk, Iya, aduh bener, gitu ya. Nah sekarang coba kita harus lihat waktunya. Nah kita kan punya aplikasi ya di handphone ada aplikasi weather. Nah kita bisa lihat tuh jam yang paling baik untuk menjemur. Nah kalau bisa itu kan ada UV index ya Oh, di ada ya? aplikasi weather. Iya kalau keren dicek sekali HP-nya sekarang. Oke, gimana dok? UV indexnya kalau bisa di bawah 3. Oh. UV index di bawah 3 itu kita boleh menjemur karena sinar mataharinya itu dalam tanda kutip ya lebih ramah lah gitu dan boleh lah kalau misalnya di bawah 3 itu kita berjemur tanpa menggunakan sunscreen. Oh, gitu. Begitu. Nah untuk anak-anak juga kalau bisa sebenarnya dijemurnya tuh nggak langsung kena gitu. Kalau bisa di dalam ruangan misalnya dia ada kaca atau ada jendela terus terkena sinar matahari Atau seperti kayak itu. di bawah kanopi gitu ya dok? Iya betul, jadi nggak langsung kena, gitu. tetap ada perlindungannya. Terus nggak perlu lama-lama sebenarnya, 15 menit aja udah cukup, betul. Dan jadi dipilih ya, biasanya tuh yang UV indexnya masih ramah itu di sekitar jam 7 sampai jam 9 gitu. Kalau misalnya jam 9 sampai dengan jam 4 sore itu biasanya sinar matahari atau radiasi ultraviolet itu lagi terik-teriknya. Jadi kalau bisa itu justru dihindari, Saya seperti nggak itu. mau sekarang keluar rumah di jam-jam segitu. Ya, Nanti sinar UV-nya jahat. betul. Emang bisa Harus kenapa pakai sih? perlindungan Lebih ya. ke menolak keluar aja sih. Harus pakai Tapi perlindungan. penasaran maksudnya emang kenapa kalau misalnya pada bayi itu gimana efeknya tuh gimana gitu? Sinar matahari itu kan ada ultraviolet A, ada ultraviolet B ya, UVA, UVB. Nah itu kan memang ada yang sifatnya itu bisa bikin kulitnya jadi merah atau misalnya jadi sunburn, bisa kulitnya juga bikin jadi gelap, jadi menghitam. Iya, seperti itu. Jadi kita harus hati-hati ya. Dan sebenarnya kalau misalnya dijemur pakai baju itu sebenarnya masih nggak masalah sih. Nggak masalah gitu, ya. pakai baju yang tipis. itu Kan anak sebagai aku bentuk panjangin, perlindungan, betul. Itu Kan sebagai bener, ini bener sih Kalau dok. saya kebalikannya dok, karena bayi kalau ada yang lihat bayi aku selalu bilang ih kuning nih kuning. Sementara waktu itu baby aku emang ada breast milk jaundice kan Ya, dok. betul. Nah jadi itu kan bukan yang bisa diselesaikan dengan dijemur dok. Tapi karena dibilang sama orang-orang setiap kali ketemu jemur kurang jemur nih kurang jemur. Aku jemur lah dok sehari pagi-pagi tuh 30 menit sampai 1 jam dok. Bukannya hilang kuningnya dok, kayaknya aku merasa makin hitam dok. Iya. Iya. Ya pantas bapaknya juga ikut Iya hitam sampai, ya. sampai bapaknya juga ikut aku capek beb aku nggak bisa lagi jemur. Iya. Jadi memang pertama harus dilihat waktunya. Iya. Terus untuk perlindungan sinar matahari sendiri ya, betul kalau bayi 6 bulan tuh memang disarankan belum menggunakan sunscreen sih. Jadi kalau bisa dari bajunya aja, pakai baju tangan panjang ya. Terus celana panjang, terus kalau bisa pakai topi yang lebar Oh gitu justru kan. gitu ya kayak di pantai gitu ya dok, betul. ya. Jangan kayak bule-bule tanning Ya, ya. jangan lupa perlindungan kan kalau sekarang udah ada kacamata
buat Iya, bayi ya, iya, sanis ada buat juga, bayi yang iya, lebar iya. gitu, itu Aku juga cuma pakai itu dok. betul, itu juga bisa dipakai. Terus kalau bisa kalau pergi-pergi make sure misalnya pakai, kalau lagi panas banget ya pakai payung gitu. Jadi atau ditutupin misalnya pakai selimut gitu yang tipis gitu. Jadi emang perlindungannya itu kalau untuk bayi kurang dari 6 bulan itu secara fisik sih. Jadi Ya basically pakaian, kayak topi, orang dewasa gitu-gitu. juga lah ya dok. Betul. Ya. Kalau misalnya buat kita aja dilindungin, masa anak bayi nggak dilindungin gitu ya. Jadi tolong mini Iya, tolong. Sudah jangan di terlalu 1 jam ya, Bu. Iya. Agak kering itu Abis anaknya. itu udah nggak pernah kuning lagi kan, jadi nggak pernah dijemur lagi sih Iya. dok. Soalnya kan udah hitam ya. Daripada hitam ya dok, kasihan. Oke, next. Iya. Ini ada lagi nih dok, pertanyaan dari Anita Kimril. Hai dok, aku mau tanya, anakku mengalami dermatitis atopik yang super kambuhan, kulitnya bersisik dan kadang digaruk-garuk sampai berdarah. Aduh, pusing. Jika kondisi luka, baiknya dioleskan apa ya dok ya? Lalu untuk maintain kulit sekecil sehari-hari ini harus pakai apa dan berapa kali dalam sehari? Bisa sembuh nggak sih dok? Agak kompleks ya ini Banyak, pertanyaannya ya. Oke, kita mundur dulu. Kita harus tahu dermatitis atopik itu apa sih? Ya, itu kan sebenarnya suatu peradangan yang sifatnya tuh kronis. Jadi kalau misalnya ada anak atau seseorang yang emang ada dermatitis atopik, ya kita bisa kontrol itu. Tapi itu memang sifatnya kambuh-kambuhan. Itu dulu yang harus diingat gitu ya. Not the end of the world. Jadi bisa dikontrol kok gitu. Dan kita harus tahu kalau kulit orang yang atopik itu secara normal nih, kalau kita lihat kan sebenarnya sama aja nih. Iya. Tapi kalau kita lihat di bawah mikroskop itu tuh beda strukturnya. Jadi kalau ibarat tembok nih ya, ada bata sama semennya. Kalau orang normal tuh kan batanya banyak, rapat-rapat, si semennya juga kan rapat-rapat, nggak ada bolong-bolongnya. Kalau atopik tuh enggak, dia regang-regang, batanya regang-regang, terus si semennya tuh sedikit, jadi bolong-bolong. Nah, si bata ini menggambarkan sel kulit kita, sedangkan si semen-semen ini menggambarkan natural moisturizing factor yang tadi aku bilang tadi, yang pelembab yang secara normal emang diproduksi di kulit. Jadi memang karena sel kulitnya itu regang, pelembabnya juga yang secara normal itu cuma sedikit, kulitnya itu cenderung kering. Oke. Itu yang bikin kenapa orang yang dengan dermatitis atopik itu kulitnya sensitif banget. Kalau orang-orang pakai skincare yang biasa aja nggak kenapa-napa kok, kalau dia jadi merah, gampang gatal itu karena pada dasarnya kulitnya itu kering. Itu ya tadi yang menjawab pertanyaan pertama, kenapa sih kulitnya sering bersisik? Ya memang karena dia dermatitis atopik. Nah, harus diapain? Nah, pilar utama untuk terapi dermatitis atopik itu adalah di skincare-nya, bukan di obat tapi di skincare-nya. Jadi harus mandi menggunakan sabun yang berpelembab ya, kalau bisa yang kadar pelembabnya banyak. Kalau bisa sebisa mungkin, kan pH kulit kita tuh asam ya. pH kulitnya tuh berkisar antara 4,5 sampai 5,5. Kalau bisa pakai sabun tuh yang pH-nya menyerupai pH kulit. Jangan pakai sabun-sabun yang berbusa banget, basah banget atau gitu. iya betul, yang antiseptik gitu. Itu biasanya memang sifatnya itu lebih ke basah, sehingga nanti dia malah akan membuat kulitnya itu semakin kering karena makin kebilas tuh si pelembab-pelembabnya. Seperti itu. Dan kalau bisa segera setelah mandi itu menggunakan pelembab. Jadi jangan tunggu kulitnya kering banget, enggak. Kalau aku biasanya saranin mandi, durasi mandinya nggak boleh lama-lama nih, 5-10 menit. Mandinya pakai air hangat suam-suam kuku atau lukewarm water, nggak boleh mandi pakai air panas. Begitu selesai mandi, dilapnya nggak perlu digosok sampai kering banget, nggak, ditap-tap aja. Ada sisa-sisa air sedikit juga nggak apa-apa. Jadi maksimal 3-5 menit setelah mandi langsung dioles pelembab. Ngolesin pelembab dalam kondisi kulit kita masih damp gitu ya, masih lembab, itu akan bikin si lotionnya itu lebih cepat kering, jadinya enak gitu. Kalau misalnya tadi Mbak Indah bilang, anakku nih kalau dipakein pelembab merengek-rengek ya karena lengket kan. Nah coba diganti tekniknya, misalnya dalam keadaan kulitnya lembab buru-buru diolesin, biasanya itu lebih nyaman. Ya berarti habis Lebih mandi banget ya dok. Betul, abis mandi banget langsung diolesin, nanti lebih cepat kering, kulitnya juga lebih enak dan lebih nggak lengket. Terkait tadi balik lagi kulitnya kering ya, kalau kulit kering itu biasanya juga kan rentan banget buat gatel ya. Kalau misalnya udah gatel, biasanya kita pengen garuk. Nah, siklus dari gatal garuk itu pada orang dermatitis atopik itu harus diputus. Karena kulitnya kan kering nih, ini nggak ada bercak merah nih, terus kita garuk. Pada saat kita menggaruk, kita tuh menstimulasi badan kita untuk memulai proses peradangan. Begitu proses peradangan itu muncul, yang tadinya nggak merah, dia jadi merah. Makin digaruk, makin tebel. Gitu. Makanya kita lihat ya, kalau orang yang atopik tuh kan di sini tuh tebel, bercak merahnya tebel gitu ya. Siku-siku gitu ya Siku, biasanya. lipat siku, lipat sini tutut. juga ya. Gitu. Biasanya aku saranin daripada digaruk, diolesin aja pelembabnya lebih sering. Oh gitu. Gitu. Jadi memang step utamanya itu tadi mandi dengan sabun berpelembab, terus pemakaian pelembab yang wajib 2 kali sehari setelah mandi. Di luar itu kalau gatal boleh dipakai ekstra.
Nah, gimana kalau misalnya habis gatal terus dia ada luka gitu, terus lukanya basah. Iya. Nah, ya sebenarnya pertolongan pertamanya itu idealnya sih memang kita berobat ke dokter ya. Kalau misalnya udah sampai merah, bersisik, basah, benyek gitu. Tapi kalau misalnya belum sempat nih, pertolongan pertama di rumah itu bisa dikompres dengan cairan NaCl 0,9% gitu. Catat dulu ya, Jadi- Bu. Pack banget ya, ini daging banget Iya, ya. betul. Pertanyaan lagi nih, Mm-mm. biar semua dapat ya. Ini dari Rica Pavila. Dokter izin bertanya, jika anak saya terkena sunburn yang parah, apa yang harus dilakukan orang tua nih sebagai pertolongan pertamanya? Jika diberi salep atau obat, ada bahan yang perlu dihindari nggak sih biar aman buat si kecil? Oke, kalau misalnya dia terkena sunburn yang parah, yang pertama kali bisa kita gunakan itu adalah penggunaan soothing cream. Kan di luar sana, cream. iya di luar sana kan udah banyak ya soothing cream, misalnya yang ada kandungan pantenolnya atau yang ada moisturizer lah intinya ya, yang ada memberikan efek soothing. Tapi kalau misalnya sudah diberikan, terus masih juga merah atau merahnya malah makin luas, terus timbul kadang-kadang kalau sunburn itu kan bisa sampai melepuh gitu ya. Itu jangan lupa harus segera ke dokter ya, karena memang kita biasanya ada obat-obat anti radang tertentu yang memang kita harus berikan. Nah, terus jangan lupa kalau anak usianya udah lebih dari 6 bulan mau main ke pantai atau sekedar mau ke sekolah aja, tetap harus dipakaikan sunscreen ya. Kalau bisa 15 menit sebelum dia keluar rumah itu dipakein sunscreen, terutama di area-area yang nggak tertutup pakaian. Oh, berarti gini ya, Dok, stepnya si face cream dulu, nanti kalau udah mau berangkat sekolah baru sunscreen. Boleh, gitu ya? betul. Oke, face cream habis mandi, siap pakai baju bla bla bla, pakein lagi sunscreen, Betul. berangkat sekolah. Betul. Noted. Nah, tadi kan udah kita bacain 3 pertanyaan. Nah, ketiga moma-moma yang tadi sudah bertanya itu nanti akan dapat giveaway dari Sanosan dan Mandaya. Nah, nanti untuk klaim hampersnya bisa langsung DM ke Instagramnya sanosan.id. Nah, ini pemenangnya ya, namanya aku bacain. Ada Cindy Hin, terus ada Moma Anita Kimril, dan ada Moma Rika Pavila. Congrats Moma. Yeay. Nah, ternyata nggak berasa kita udah pack banget, dari tadi ngomong juga udah daging banget ya. Iya. Akhirnya kita harus berpisah. Ya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you so much Minda, Thank Nini, you for having dan me. Dr. Karin for Sama-sama. having us di Hello Moma. Thank you juga buat teman-teman semua yang udah nonton, buat para moma. Semoga semuanya membantu mama-mama, apalagi yang kulitnya bermasalah ya, kulit anaknya bermasalah. Kalau gitu, thank you so much semuanya. Keep healthy, keep happy, and keep amazing mama. Bye!